Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Trija FM yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kajian singkat kita tentang nama-nama Allah yang indah. Kali ini Allah sebagai Al-Musawwir, Allah yang Maha memberi bentuk. Sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr ayat 24, Huwal khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna. Dialah Allah yang Maha menciptakan, yang mengadakan, dan yang membentuk rupa dari semua objek ciptaannya. Al-Musawwir merupakan berasal dari kata kerja sawwara yusawwiru fahuwa musawwir, artinya zat yang memberi rupa atau bentuk. Al-Musawwir berarti yang membuat ciptaannya dalam berbagai bentuk yang berbeda agar saling dapat mengenal dan dapat dibedakan. Demikian kata Imam Al-Khattabi dan Imam Ibnu Katsir. Al-Musawwir adalah yang memberi rupa seluruh makhluk dengan tanda-tanda yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, atau yang menjadikannya ada berdasarkan sifat yang dikehendakinya. Demikian kata Syekh Al-Hakami dalam kitab Ma'arijul Qabul. Maka kita ketika mendengar nama Allah Al-Musawwir, terbayang di hadapan kita betapa besarnya nikmat Allah atas kita ini. Allah telah membaguskan rupa kita. Dalam surah Ghafir ayat 64, Huwallazi sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah yang membentuk kamu lalu membaguskan rupamu. Bayangkan kalau kita bercermin, kita merasakan nikmat Allah luar biasa. Tidak ada cacat dalam setiap ciptaan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah At-Taghabun ayat 3, Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin Allah menegaskan kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Apa maksudnya ketika Allah menyatakan bahwa Dia adalah yang memberi bentuk Al-Musawwir? Perupaan Allah terhadap makhluknya ini adalah suatu mukjizat. Kalau kita perhatikan satu macam makhluk dari sekian macam yang ada, dalam hal ini manusia misalnya, kita akan dapati bahwa setiap manusia memiliki bentuk tubuh yang berbeda yang tidak sama dengan yang lainnya. Bahkan juga bentuk rupa yang tidak sama dengan yang lainnya. Saat ini kalau kita hitung jumlah manusia di atas muka bumi ini sudah lebih dari 6 miliar atau 7 miliar manusia. Yang antara satu dengan yang lain tidak sama baik rupa maupun warna kulitnya. Juga banyak lagi Allah Subhanahu wa taala yang akan ciptakan manusia ini hingga hari kiamat nanti. Dan setiap orang memiliki rupa yang Allah ciptakan untuknya. Maka lebih dalam lagi tentang penciptaan pembentukan akan tampak perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Baik perbedaan panjang jari jemari sampai yang berhubungan dengan keturunan dan segala sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Pendengar Trija FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita sebagai hamba Allah tidak boleh menyerupai atau menantang atau menandingi sifat Allah sebagai Al-Musawwir yang memberi bentuk dan rupa. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela dan melarang kita untuk menggambar bentuk tubuh atau melukis wajah manusia? Dikatakan at-taswir itu adalah memiliki sifat keagungan yang tidak seorang pun boleh menyandang dan melebihi sifat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari nomor 595 dan Muslim 2109, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya manusia yang paling pedih siksanya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, membentuk patung, lukisan, makhluk hidup. Atau dalam hadis lain, sesungguhnya orang-orang yang telah membuat gambar itu kelak pada hari kiamat akan disiksa dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Kecuali dalam bentuk, dalam keadaan darurat, untuk keperluan administrasi kita boleh memfoto wajah. Tetapi untuk bukan hal-hal yang penting, untuk bukan hal-hal yang substansi dan darurat, maka dalam Islam memang kita diajarkan untuk tidak sembarang melukis gambar-gambar makhluk hidup, terutama bentuk rupa manusia. Karena dikhawatirkan kita akan memiliki satu sifat kesombongan dalam hati dan diri kita. Dan nanti sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala mencela dan
meminta kepada mereka yang suka menggambar makhluk hidup, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Pendengar Trija FM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita memahami, memaknai makna nama Allah Al-Musawwir, maka kita akan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ke atas tubuh kita. Saya Fahmi Salim dari Majelis Ulama Indonesia menghaturkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.